Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Mas Gema, kita akan lanjutkan kembali informasi yang menarik ini, di mana kita tahu dengan kenyataan yang diterima dalam beberapa hari terakhir terjadi penambahan kasus positif COVID-19 begitu. Apakah ini juga akan menekan market karena kenaikannya bahkan hari kemarin hampir 10.000 kasus per hari? Ya, jadi ini satu kenyataan yang harus diterima dengan bahagia oleh masyarakat Indonesia sendiri sejujurnya. Jadi jangan pernah menyalahkan pemerintah, karena menurut saya masyarakat telah memilih jalan barbar ketika Anda dapat liburan panjang. Anda memilih jalan yang mayoritas masyarakat nampaknya ingin memberontak kepada pemerintah dengan cara menerabas semua aturan yang sudah diberikan. Ya, inilah dampaknya. Jadi silakan menikmati COVID tembus 10.000. Mungkin akan lebih banyak lagi karena dia akan dicampur dengan akselerasi daripada virus COVID mutasi yang dari India itu. Nah, sehingga pada akhirnya nanti tidak terkontrol dan kalau sampai pemerintah harus lockdown lagi, ya ini menjadi resiko besar buat kita. Oleh karena itu, jadikan ini pelajaran bahwa kalau sudah dikasih tahu, nurut dan taati aturan pemerintah, itu aja sih. Baik, tapi sejauh mana dampaknya terhadap market sendiri? Apakah juga ini sudah terprice in atau justru antisipasi? Sudah terprice in. Saya rasa sudah terprice in. Karena gini, kenapa saya bawakan cerita tentang masyarakat harus menerima? Karena at the end of the day kita melihat kenyataannya masyarakat juga sudah tidak peduli dengan adanya COVID. Ini ada sisi baiknya, di mana artinya ya bisnis akan tetap berjalan dan idea Pak Jokowi dari awal herd immunity mungkin itu model yang paling bagus untuk berlaku di Indonesia. Baik, lantas sejauh mana ini indeks pergerakan untuk IHSG sendiri, sejauh mana juga ini akan memberikan dampak yang signifikan atau tidak? Adakah juga tadi beberapa sektor yang sudah dicermati dengan mulai adanya pembalikan arah ke atas seperti sektor perbankan, kemudian batu bara misalnya? Ya, batu bara tidak ada hubungan sama COVID-19, saya percaya itu. Karena memang mau COVID-nya berapapun, yang penting kan batu bara di Indonesia naik karena ada permintaan besar dari negara lain. Contohnya China yang sama saat ini masih menambah terus permintaannya. Artinya ya proses ekspor ini harusnya tidak ada korelasi apapun dengan adanya COVID-19. Ya itu secara common sense, unless dibuktikan secara empiris bahwa mereka memang ada hubungannya. Kemudian yang kedua, market kita juga karena sekarang drivernya adalah banking, terus kemudian manufaktur. Selama pemerintah tidak melakukan lockdown seperti bulan Maret 2020 itu ya harusnya oke. Dan saran saya jangan sampai lakukan lockdown. Karena UMKM itu 60% menjadi tulang punggung backbone GDP Indonesia. Consumer spending itu diharuskan tetap ada. Kalau tidak ada money flow yang ada di bangsa ini. Maka apapun yang terjadi jangan lockdown Indonesia untuk domestiknya. Nah, strategi bagi para investor, apakah sudah mulai cicil beli saja begitu dengan memanfaatkan momentum yang ada? Katakan peluang ada 6.200 nih ya. Kemungkinan apakah tertembus atau tidak itu juga masih perlu pembuktian, Mas Gema. Selama harga tidak turun di bawah 5.700, kita masih bisa buy on weakness. Jadi kita tahu trigger kita melakukan alternatif plan untuk melakukan cut loss ataupun kita buang barang itu adalah ketika IHSG tutup di bawah 5.700 ya dan terus melemah itu, maka targetnya 5.400 karena ada gap di sana. It's very clear. Jadi selama itu tidak ditembus dan saya pikir kecil kemungkinannya untuk saat ini tembus ya. Unless ada kejadian makro yang begitu genting sekali di negara kita. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sideways koreksi minor kita bisa lakukan buy on weakness. Buy on weakness. Sektor-sektor apa yang menurut Anda tadi? Apakah perbankan lagi-lagi bisa menjadi pilihan begitu? Atau tadi batu bara juga? Sektor banking tetap menjadi pilihan buat Anda yang memang menyukai dari finance karena tidak semua cocok dengan komoditi ya. Nah, saham-saham banking itu mungkin menurut saya untuk saat ini kita bisa bagikan hari ini Bank Mandiri aja satu karena itu dia baru balik momentumnya dan kita lihat ada higher lows yang terjadi. Tidak mudah untuk sektor banking untuk balik dan kalau once dia udah berbalik posisinya seperti ini dari posisi harga itu dia sudah membentuk higher lows ya. Jadi supportnya bisa lebih tinggi dari periode yang sebelumnya, itu menunjukkan demand sudah masuk ke pasar dan kemudian memang rame-rame kita bisa lihat saham-saham batu bara itu layak dibeli sih sekarang. Batu bara nanti kita akan bahas di segmen berikutnya karena itu menjadi salah satu bagian dari emiten update yang kita ulas. Tapi kalau mencermati kondisi market perbankan misalnya, ini kita tahu juga asing kan, tapi ini pada saat naik kemudian mereka juga melepas kepemilikan mereka, dalam artian mereka melakukan aksi profit taking. Apakah ini juga menjadi strategi yang perlu dicermati oleh investor domestik begitu? Karena khawatir misalnya apabila sedang memanfaatkan momentum dari kenaikan di sektor perbankan, lagi-lagi mereka harus menerima kenyataan bahwa justru asing melepas kepemilikan mereka.
Ya, make sense sih kalau memang takutnya asing, tetapi kan kita melihat juga price action, discount everything, dan kemudian kita perhatikan volumenya udah mulai besar. Ya. Dan kalaupun asing melepas itu kan saya percaya dia melakukan kayak inilah, konsolidasi trading ya, artinya apa, dia memainkan harga rata-rata mereka beli, mereka Betul. jual, kemudian mereka masuk lagi. Nah itu kan juga harus menjadi pertimbangan, karena mereka akumulasi itu tidak satu harga gitu. Ya. Dominasi kalau menurut Anda sentimen dari dalam negeri, domestik begitu, atau global sebenarnya? Karena kita tahu juga di dalam negeri semua rata-rata data ekonomi kita sudah keluar dan ini sesuai dengan ekspektasi banyak pihak, dalam artian kita dalam posisi on the track nih untuk menuju proses pemulihan ekonomi. Yang paling menarik adalah karena US bond yield itu sendiri dari yang awalnya angkanya 1,7 sekarang sudah 1,4. Iya. Ya, dan itu saya percaya masih akan terus turun lagi sampai 1,3. Nah, kalau ini tetap terjadi, maka kita yakin bahwa hot money itu juga akan muter-muter juga, jadi nggak akan stay di US bond. Karena yang paling berpengaruh kalau ada market lain yang lebih bagus daripada indeks kita, IDX kita, mereka kemungkinan akan pergi. Walaupun sekarang obligasi pemerintah Amerika yieldnya ya bisa aja nanti dia rebound ke 1,5, 1,6 sebelum dia lanjut turun lagi ya. Tapi kita masih yakin bahwa tampaknya orang sudah mulai melihat bahwa IDX saatnya dia untuk mulai masuk karena memang banyak beberapa saham sudah masuk under value. Under value ya, itu dia. Karena memang pelemahan dari indeksnya yang cukup dalam ya dalam beberapa bulan terakhir bahkan bisa dikatakan. Pre-opening nampaknya ya, kalau kita lihat pre-opening, indeks harga saham gabungan sudah menghijau kembali naik 0,25% dan kembali juga ke level 6.100-an atau tepatnya di 6.110. Anda melihat potensi 6.200 akankah tercapai paling tidak di sepanjang pekan ini atau bagaimana? Jadi sebenarnya poin krusialnya kan di level 6133 itu merupakan 6134 itu merupakan highest tanggal 11 Juni. Baik. Dan hari ini kita lihat ini harusnya masih di dalam pergerakan seismik karena kenaikan hari ini tuh hanya karena dia open di atas harga penutupan kemarin aja. Betul. Bisa saja nanti intraday dimerahin lagi ya. Nah, kita tunggu 66080 itu ditembus. Kenapa? Karena di level itu adalah pembentukan swing high atau resisten baru. Itu terjadi itu dikonfirmasi pada saat harga turun di bawah 6080. Nah, apakah itu akan terjadi? Kita melihat bahwa resisten itu seharusnya terjadi karena new moon phase itu. Jadi saat ini benar-benar saya sedang menunggu. Begitu 6080 terjadi ya sudah. Saya lagi mencari bottom baru atau support baru di 6030. Ini ini trading yang sangat pendek ya kita lihat. Iya. Ya. Berarti antara 6134 itu. Ya. Itu range yang harus dilihat 6134 sama 6080. Ya, itu dia. Berarti ada dua level ya yang perlu dicermati. Ya, itu atas bawah hanya kita melihat range hari Jumat aja atas bawah karena sih seharusnya ya yang terjadi mestinya terjadi koreksi mestinya indeksnya. Berarti apabila koreksi tadi ada peluang ke 6080 dulu yang perlu dilihat begitu ya. Seberapa kuat 6080 begitu dia ditembus ya. Maka koreksinya baru dimulai ketika itu terjadi. Sebelumnya itu belum termasuk koreksi. Baik, itu dia level-level krusial yang perlu dicermati 6080 di level bawahnya, kemudian di 6134 untuk pergerakan level resisten dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita jeda kembali sebentar Mas Geban, nanti kita akan bahas sejauh mana nih dari beberapa sektor khususnya batu bara yang sudah sempat kita ulas. Dan pemirsa